Oke, kita mulai. Jadi ini ada sebuah OBS. Jadi ada permintaan bagaimana sih menampilkan PowerPoint di dalam OBS yang simple. Nah, ini ada beberapa skema ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah layar screen dari sebuah OBS. Apa yang harus kita lakukan? Yang pasti kita harus menentukan scene gitu ya, scene atau skenario kita mau seperti apa. Terus kemudian yang kedua adalah yang jangan lupa adalah PowerPoint-nya. Jadi harus disiapkan slide PowerPoint-nya gitu ya. Nah, ini contoh ya, ini ada contoh slide PowerPoint. Kemudian nanti kita coba cek lagi, ada yang sorry, kita cari PowerPoint-nya agak sedikit bagus ya sehingga bisa kita tampilkan. Nah, ini contoh seperti ini ya. Nah, ini yang pertama adalah kita membuat scene. Nah, scene-nya ini misalnya kita tulis PPT ya. Kemudian yang kedua PPT plus pembicara gitu ya. Terus kita bikin dua. Nah, yang pertama kita buat slide. Nah, slide itu bagaimana? Caranya adalah kita buka dulu ya slide PowerPoint yang akan kita pergunakan. Contoh adalah ini. Kemudian kita tambahkan yang namanya window capture gitu ya. Terus kita tulis PPT 1 gitu ya. Nah, ini dia akan muncul nanti entah Windows Explorer-nya atau sistem keamanan jaringannya. Kita klik capture, kemudian klik OK. Ya, ini sudah ada di dalam area kanvas, area kerja dari OBS. Nah, yang jadi masalah adalah ini ya, kita minimize dulu. Oke, biar kita bisa pakai. Kemudian yang kedua ininya kita potong gitu ya. Yang mana yang dipotong? Yang pasti adalah area kerjanya. Nah, bagaimana cara motongnya adalah arahkan kursor kita ke objek yang source yang sedang menyala, kemudian pencet tombol Alt pada keyboard gitu ya. Alt ini jangan dilepas, kemudian diklik, digeser. Nah, ini dipotong areanya ya. Yang di atas juga sama, kita potong. Kemudian yang kanan juga kita potong, yang bawah juga kita potong. Nah, ini masih ada sedikit di kirinya ya, ada area oke. Nah, ini udah jadi slide-nya. Nah, slide-nya bagaimana merubahnya atau mengaktifkannya ya dengan cara seperti ini. Nah, akan kelihatan tuh berubah ya. Oke, berubah, juga berubah ya. Oke, nah kemudian bagaimana? Tinggal dicari saja mau dibuat full gitu ya. Ini full seperti ini. Dia akan berubah gitu ya. Ini slide dalam OBS. Nah, kemudian yang kedua, kita mau buat slide dan pembicara gitu ya. Ini kita tempel salah ya, kita copy dulu, tempel di sini, PPT kita pas gitu ya. Kemudian di slide pembicara juga sama, kita pas, kemudian dikecilkan sesuai dengan ukuran yang kita minta. Nah, di dalam slide ini pembicara ini kita tambahkan capture device, misalnya webcam. Contoh seperti ini ya, ini webcam, kita potong, kemudian sama caranya ya dengan dipotong area mana yang pengen kita ambil gitu ya, hanya wajahnya saja gitu ya, kita potong, selesai. Maka sudah ada dua objek yang bergerak gitu ya. Nah, ini contoh, kita potong seperti ini saja. Kemudian setelah itu lepas tombol Alt-nya, nah gambarnya bisa diperbesar atau diperkecil. Kemudian di bawahnya bisa dikasih tambah lower third gitu ya, teks. Nah, nama panelis misalkan nama underscore narasumber ya, misalkan namanya. Nah,
TI ya. Kemudian opacity-nya juga bisa diatur gitu ya, mau lebih terang atau lebih gelap. Kemudian background color-nya boleh dirubah juga, background opacity-nya juga bisa disesuaikan. Misalnya kita tulis warna ini, kemudian kita lihat dia biar dia lebih terang gitu, itu juga bisa. Atau outline. Nah, outline-nya bisa dibuat misalnya dengan color berwarna biru misalnya ya. Oke, kemudian klik oke seperti ini. Nah, tinggal ukurannya jangan lupa disesuaikan. Tuh ya. Nah, ini tinggal dijalankan saja slide-nya, maka dia sudah berjalan. Nah, cuman kan terkadang slide itu ada animasi gitu ya, ada animasi. Jadi kalau kita pakai model ini, animasinya nggak akan berjalan. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, ada fitur di PowerPoint tuh seperti reading view. Nah, ini dia. Jadi nanti tinggal dijalankan saja next gitu ya, maka ini berubah. Nah, Pak, tapi kan dia ukurannya jadi nggak ini. Oke, nggak masalah, kita reset saja. Caranya kita klik PowerPoint, kemudian klik transform. Kenapa transformnya tidak berubah? Oke, kalau enggak ya kita rubah manual saja ya. Kita tarik semuanya ke posisi keadaannya full tuh ya. Nah, ini tinggalin bagian bawahnya yang kita hilangkan, kanannya kita hilangkan, kiri kita hilangkan, atas mau dihilangkan juga masih bisa. Jadi tinggal ukurannya jadi seperti ini. Nah, misalkan dibuat full, tinggal next gitu ya, dia akan berjalan seperti itu. Oke, nah apakah di sini juga kita rubah? Ya, harus dirubah juga, karena nanti posisinya dia akan mengikuti ukuran, karena kan dia satu sumber ya. Karena tadi kita copy resource-nya, apapun yang terjadi pada resource itu ya dia akan merubah gitu. Nah, cuman belakangnya biasanya kan Pak ada backgroundnya Pak. Ya udah, kita cari yuk virtual background. Nah, contoh nih kita ambil saja lah background webinar, siapa saja yang kita ambil ya. Yang kita ambil ini, kemudian kita save. Oke ya, tinggal ditambahkan choose, kemudian tambah image, background gitu ya, kemudian klik browse. Setelah itu cari gambar background yang tadi yang kita pengen gitu ya. Sudah, kemudian kita perbesar dengan mencet Ctrl F. Pak, tapi gambarnya nggak ketemu, gambar yang tadi udah dibuat nggak ketemu. Ya sudah, karena posisinya di sini ini dia ada yang paling tertinggi, jadi dia yang paling di atas, jadi tumpukan paling besar ada di atas. Bagaimana biar dia muncul? Ya udah, tinggal turunkan bagian ke bawah. Tuh ya, ini sudah muncul seperti ini. Mudah kan? Nah, tinggal kreativitas yang lain silahkan Anda bentuk gitu ya, gambar, video dan lain sebagainya biar semakin lebih mudah gitu. Terima kasih. Nanti ada tips-tips lain lagi yang kita akan buat di OBS ini, akan jauh lebih mudah buat Anda semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau suka di-share, kalau nggak suka kasih komen kalau ada yang saya salah atau ada sesuatu yang mungkin barangkali ada yang lebih trik yang lebih baik lagi, silahkan saja taruh di kolom komentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap share your knowledge.